Kamu harus memiliki kekuatan mental seperti ini, mari belajar bijaksana. Pada kesempatan ini, belajar bijaksana akan mengajak menjadi pribadi yang bijaksana dari hal yang sederhana. Dengan hal sederhana ini, minimal bisa kamu pahami, mengerti terlebih dahulu untuk membangun konsep cara berpikiran kamu. Konsep merubah cara berpikiran, bisa dimulai dengan melatih kekuatan mental saat berbicara. Dengan kekuatan mental ini, memiliki pengaruh pada gaya, sikap kita saat berhadapan dengan orang lain. Di saat kita berbicara tentang kekuatan mental, kita cenderung membayangkan seseorang yang mampu mengatasi semua ujian dan cobaan hidup. Karena dengan kekuatan mental saat berbicara maka secara tidak langsung akan munculnya keteguhan dan ketangguhan. Namun perlu diingat kalau kekuatan mental tidak hanya sebatas kemampuan untuk bertahan dari masa-masa sulit saja, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkembang di tengah situasi yang luas. Jadi bagaimana caranya? Agar kamu mengetahui bahwa kamu ternyata memiliki kualitas-kualitas positif tersebut, nah semakin penasaran bukan? Yuk ikuti terus video channel Belajar Bijaksana ini. Agar rasa penasaranmu terjawab di sini, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan bagikan ke sosial media kamu. Ikuti terus video ini, dan simak dengan baik, kekuatan mental yang harus kamu miliki untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Mungkin kamu akan terkejut, karena mungkin di antaranya, ada yang cocok dengan dirimu, dan tidak menyadari kalau selama ini, kamu memiliki mental yang sangat tangguh. Yang pertama, pernahkah kamu berada dalam situasi yang sulit dan sangat emosional, tetapi di saat yang bersamaan, kamu bisa tetap tenang? Nah itu, merupakan salah satu tanda klasik dari kekuatan mental, tetapi ketahuilah kalau kamu mampu mengendalikan emosimu, bukan berarti kamu tidak memiliki perasaan, atau tidak mampu merasakan emosi. Tentu saja kamu mempunyai perasaan, dan dapat merasakan emosi, namun kamu tahu, bagaimana caranya, untuk meresponnya dengan efektif, baik itu kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan. Kamu mengenali setiap emosi, memahami sumbernya, dan menanggapinya dengan baik. Yang kedua, kamu fleksibel dan mudah beradaptasi. Hidup ini diibaratkan seperti tarian, jika musiknya berganti dan temponya berpindah, maka gerakanmu juga harus berubah. Nah disinilah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi tanda jika kekuatan mental kamu hebat daripada menolak perubahan. Kamu menerimanya dengan lapang dada ketika rencanamu gagal atau tantangan yang tidak terduga muncul di hadapanmu. Kamu tidak goyah dan menyerah, melainkan kamu menyesuaikan dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahmu. Kamu bahkan mampu memahami bahwa perubahan tidak akan bisa lari. Oleh karena sifat fleksibel inilah, membuatmu menjadi tangguh dan siap untuk menghadapi ujian yang kemudian menjadi umpan balik, bahkan meskipun itu sulit hanya masing-masing orang. Menjadi kuatlah yang berani meminta dan menerima umpan balik, terutama di saat mereka mengetahui kalau respons yang akan mereka peroleh tidak akan seluruhnya positif. Sikap terbuka ini menunjukkan komitmen untuk pengembangan diri dan menyadari bahwa untuk bertumbuh terkadang dibutuhkan kebenaran yang pahit, walaupun umpan balik yang kamu terima mungkin terkadang terasa tidak nyaman atau sulit untuk didengar. Kamu mampu menurunkan egomu dan melihatnya secara objektif. Kamu menyadari kalau tidak ada manusia yang sempurna, dan akan selalu ada ruang untuk memperbaiki diri, dan ini merupakan pertanda jelas bahwa kamu benar-benar berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nomor ketiga, kamu berani mengakui kesalahanmu. Mengakui kesalahan bukanlah pertanda kelemahan, melainkan itu adalah bukti nyata dari kekuatan mental yang luar biasa. Ini menunjukkan kalau kamu lebih mengutamakan kebenaran ketimbang egomu. Berani berterus terang ketika kamu berbuat salah, berarti kamu memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dan merupakan pribadi yang rendah hati. Daripada mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain, kamu bertanggung jawab atas setiap tindakanmu. Sifat ini memperkuat karaktermu dan membuat orang lain percaya serta hormat kepadamu. Nomor 4. Kamu coba pikirkan momen-momen di mana kamu dengan sabar menunggu hasil yang kamu inginkan tanpa terburu-buru atau tergesa-gesa untuk mendapatkannya. Pilihan untuk tetap bersabar seperti itu merupakan keputusan yang bijaksana. Kamu memahami bahwa untuk mencapai tujuan yang besar diperlukan waktu usaha serta kerja keras yang berkelanjutan. Selain itu, mampu bersikap tetap tenang dan teguh selama masa-masa menunggu menunjukkan ketahanan batinmu. Kamu sadar kalau hal-hal besar seringkali bisa dicapai dengan bersabar. Nomor 4. Daripada mengeluh, kamu berusaha untuk mencari solusi.
Ya, mengeluh itu memang mudah, tetapi kekuatan sejati terletak pada pencarian solusi ketika kamu dihadapkan dengan suatu masalah. Jika insting pertamamu adalah mencari cara untuk menyelesaikan problema tersebut, daripada terus-menerus menekan keberadaannya, maka kamu dipastikan kalau kamu memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Pendekatan proaktif seperti ini menunjukkan, kalau kamu menolak, untuk ditumbangkan oleh tantangan, atau kesulitan yang ada, daripada merasa tak berdaya, kamu berfokus dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Nomor 5. Kamu optimis, tetapi tidak gegabah. Menjadi optimis namun tetap realistis di saat yang bersamaan, merupakan indikator sejati dari mental yang tangguh. Meskipun kamu sangat yakin dengan masa depanmu, kamu tetap waspada akan potensi tantangan yang bisa muncul kapan saja, dan di mana saja. Kamu menetapkan tujuan yang besar, percaya pada kemampuanmu untuk mencapainya, dan merencanakan berbagai rencana cadangan. Memiliki pola pikir seperti ini mendorongmu untuk terus bergerak maju tanpa bersikap gegabah dan mencegahmu membuat banyak kesalahan di sepanjang perjalananmu. Nomor 6. Kamu berani menetapkan batasan pribadi dan menjadikan kesehatan serta kebahagiaanmu sebagai prioritas dan menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Kamu dengan percaya diri menolak permintaan atau undangan yang tidak sesuai dengan nilai tujuan atau komitmen pribadimu. Nomor 7. Tidak peduli dengan opini orang lain. Hal ini menunjukkan, kalau kamu memiliki kekuatan mental yang luar biasa, kamu merasa yakin dan percaya dengan nilai serta pilihanmu, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain. Ya, kamu terbuka untuk mendiskusikan hal-hal secara mendalam, tetapi kamu tidak merasa perlu untuk mengubah keyakinanmu demi menyenangkan sesamamu. Dengan fokus pada tujuanmu, kamu mencegah dirimu dari terpengaruh oleh setiap opini yang dilontarkan kepadamu. Nomor 8. Kamu menghargai kesendirian. Ya, meskipun hubungan dan interaksi sosial sangatlah penting, orang-orang yang kuat secara mental juga menghargai kesendirian. Jika kamu merasa damai dan tenang ketika menghabiskan waktu sendirian, maka kamu benar-benar memahami pentingnya introspeksi dan perawatan diri. Dengan menyendiri, kamu memiliki kesempatan untuk terputus dari segala kebisingan eksternal dan terhubung dengan pemikiran dan perasaanmu secara mendalam. Seringkali pada momen-momen seperti itu, kamu mendapatkan inspirasi yang besar. Nomor 9. Kamu tidak mudah menyerah. Mungkin, tanda yang paling jelas dari kekuatan mental hebat adalah kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan, tantangan, dan cobaan. Tantangan dan cobaan merupakan bagian dari hidup, tetapi kamu memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kamu percaya bahwa selalu ada solusi atau titik terang. Bahkan dalam situasi yang sangat kelam sekalipun, kamu mampu pulih dari kegagalan dan terus berusaha keras untuk mencapai tujuanmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol subscribe, suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini lebih banyak video lagi. Dan juga tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan video kami yang lainnya. Terima kasih.